Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 kelompok 3 yang terdiri dari Margareta Gratia, Margareta Cecilia, Nidia Kehila, dan Umi Astuti. Kami akan mempresentasikan tentang beberapa peristiwa penting dalam bidang politik pada masa demokrasi liberal. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian merupakan suatu sistem mengenai organisasi partai politik yang bersifat nasional oleh warga negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, sistem ini multipartai. Sistem multipartai merupakan sistem dengan partai-partai politik yang lebih dari 2 partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Latar belakangnya, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Lalu, atas usul Badan Pekerjaan KNIP, Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat 3 November 1945. Tujuannya, persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946, pengaruh bagi dunia internasional sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia, menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia tuh menganut sistem demokrasi dan memperoleh bantuan dari luar negeri, khususnya bangsa barat yang menganut sistem demokrasi pula. Dampak dari maklumat tersebut, sistem kepartaian dari tunggal menjadi multipartai, lalu lahirnya partai-partai baru. Ciri-ciri partai politik demokrasi liberal: adanya konflik politik tidak lagi bersifat ideologis kepartaian, tapi sudah kepada kepentingan. Kemudian terjadinya pengkubuan politik yang lintas partai dan lintas ideologi. Kepartaian mengarah kepada konstelasi politik aliran, adanya abangan, priai, dan santri. Lalu konflik yang terjadi di internal TNI AD sangat mempengaruhi konflik internal partai politik. Nah, penguatan figuritas Soekarno di partai-partai politik pun juga ada. Partai-partai baru yang lahir pada masa demokrasi liberal ada banyak. Ada Masyumi, ada PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Tujuan menurut Muhammad Hatta tuh memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut, lalu mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan, kemudian mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Nah, jalannya sistem multipartai ini, parpol yang tidak memegang jabatan atau peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Lalu parpol berjalan demi kepentingan kelompoknya dan antar parpol pun saling menjatuhkan. Dampaknya positif, adanya oposisi antar parpol, tonggak awal demokrasi di Indonesia, dan mengurangi otoriter presiden. Negatifnya, sering terjadi perubahan kabinet, masa kerja kabinet sangat pendek, program kerja kabinet tidak berjalan dengan baik, lalu instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Solusi oleh Presiden Soekarno adalah mengubah bentuk demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, ini tuh peristiwa di mana KSAD, nah saat itu tuh dijabat oleh Nasution, dan 7 panglima daerah meminta DPRS dibubarkan. Bahkan Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dan demonstrasi mahasiswa. Latar belakangnya, pemicunya itu pemilu yang tertunda-tunda yang dianggap hanyalah taktik DPRS yang didukung Bung Karno untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. Konflik intern militer dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan memburuk. Kemudian pada 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Supeno mengirim surat ke Perdana Menteri Palopo. Presiden dan DPRS menyatakan tak mempercayai lagi pimpinan angkatan perang, khususnya angkatan darat yang dipimpin oleh Nasution. Nah, Bambang Supeno lah yang melobi Bung Karno sampai Bambang Sugeng akhirnya mengganti Nasution sebagai KSAD. Nasution pun dipecat. Nah, 7 perwira daerah ada yang ditahan dan digeser kedudukannya. Tanggal 17 Oktober tahun 1952, terjadi desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh TNI AD untuk kepentingan sendiri. Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel Dr. Mustopo, yaitu Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan perwira penghubung Presiden, dan oleh Letnan Kolonel Kemal Idris, yaitu Komandan Garnison Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari tahun 1955,
diadakan rapat kolegial atau RAKO mengenai peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 1955 yang melahirkan kesepakatan, yaitu Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat. Pertemuan ini yang disebut rapat kolegial atau RAKO membahas 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, keutuhan dan kesatuan Angkatan Darat, yang kedua, penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952, dan yang terakhir, pembangunan Angkatan Darat. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengangkat Kolonel Bambang Utojo, Panglima Tentara dan Teritorium 11 atau Sriwijaya sebagai KSAD. Pengangkatan ini menimbulkan respon dari Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis dan kalangan Angkatan Darat sendiri. Adanya kekacauan ini mengakibatkan Ketua Seksi Pertahanan dalam Parlemen, yaitu Zainal Baharudin, dengan dukungan BM Dia, Margono Joyo Hadikusumo, Mr. TM Hasan, dan Menteri Pertahanan Iwakusuma Sumantri mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini sempat membuat pemerintahan Indonesia menjadi kacau. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung parlemen, yang waktu itu masih terletak di lapangan Banteng Timur, dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh peristiwa 17 Oktober 1952. Yang pertama ada Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang kedua ada Mayor Jenderal T.B. Simatupang. Yang ketiga ada Letnan Kolonel Sutoko. Yang keempat ada Letnan Kolonel S. Parman. Yang kelima ada Kolonel Dr. Mustopo atau yang biasa dikenal sebagai Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan perwira penghubung Presiden. Yang keenam ada Letnan Kolonel Kemal Idris atau yang biasa dikenal dengan Komandan Garnison Jakarta. Dan yang terakhir ada Manei Sofyan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemilihan umum tahun 1955. Apa itu pemilu? Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Latar belakang pemilu 1955 sebagai berikut. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal. Dan yang terakhir, dikarenakan belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Ada juga tujuan pemilu 1955, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan bertujuan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante atau lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Ada pula kelebihan pemilu 1955. Yang pertama, tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Yang kedua, lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih yang terdaftar. Yang ketiga, persentase suara sah yang besar. Dan yang terakhir, pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan disiplin. Ada pula kekurangan pemilu tahun 1955, yaitu adanya krisis ketatanegaraan. Yang kedua, tidak ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Dan yang terakhir, kekecewaan di partai politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.